Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Sabir dengan NIM 114. Saya berasal dari kelas S4, mahasiswi Fakultas Teknik Universitas Andi Jema Palopo. Di sini saya akan menjelaskan 2 soal dari mata kuliah Matematika Teknik 1. Dan terima kasih kepada Ibu Nur Hidayah selaku dosen Matematika Teknik yang telah memberikan saya kesempatan untuk membuat video ini. Adapun soal yang akan saya jelaskan, soal pertama yaitu mengenai adjoint matriks berordo 3x3, dan soal kedua yaitu eliminasi Gauss-Jordan sistem persamaan linear 3 variabel dan 3 persamaan. Untuk melihat cara kerjanya, mari kita simak video berikut ini. Oke, kita akan mengerjakan adjoint matriks ordo 3x3. Seperti yang kalian lihat, kita sudah memiliki contoh soal di sini. Kita akan menggunakan contoh soal ini. Kita bisa menuliskannya seperti ini. Misalnya sini adjoint A itu sama dengan kita bisa membuat matriks kosong terlebih dahulu. Matriks kosong ini kita akan isi. Dan dia memiliki simbol transpos di sini. Kita akan mengisi ini terlebih dahulu sebelum transpos, karena adjoint itu adalah transpos dari hasil matriks kofaktornya. Jadi kita mengisi elemen ini dengan cara mencari matriks kofaktornya. Kita juga perlu tahu rumus kofaktor. Rumus kofaktor itu kita perlu menghafal ini untuk mengetahuinya, untuk bisa mengerjakan adjoint ini. Di sini ada plus minus plus minus plus minus plus minus plus. Kita akan menggunakannya nanti. Kita taruh dulu, kemudian kita lanjut di sini. Untuk mengisi ini kita bisa memberinya simbol terlebih dahulu agar lebih mudah. Kita beri simbol adjoint A sama dengan, tulis seperti ini. Kita beri simbol. Simbolnya itu biasanya seperti M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, dan M33. Seperti ini. Ketika kita sudah mengetahui ini, kita bisa langsung mengerjakannya. Itu pertama, kita tulis satu-satu terlebih dahulu. Ini melambangkan M11 itu melambangkan bahwa dia berada pada baris 1 dan kolom ke-1. Sama seperti M12, dia berada pada baris 1 dan kolom ke-2. Ditulis seperti ini, M11. Caranya itu kita perlu untuk mengerjakan ini, kita pertama-tama melihat M11 di sini berarti dia adalah 3 pada soal. Kemudian kita tutup seperti ini, M11 itu berada pada baris 1 dan kolom ke-1. Maka yang terlihat sisa elemen kita tutup seperti ini, kita tutup, dan yang tersisa adalah 5 elemen 5, 6, 4, dan 8. Kita tulis, kita masukkan ke dalam M11 5, 6, 4, dan 8. Kita tulis seperti ini. Caranya itu mencari determinan dari ini. Determinan ordo 2 kali 2 itu kita kalikan. Kita kalikan 5 kali 8 kita kurang 6 kali 4. 6 kali 4. Ini menghasilkan 40 dikurang 24 menghasilkan 16. Kita sudah dapatkan elemen M11 sebagai elemen pertama. Kemudian kita cari elemen berikutnya, elemen M12. Kita buat lagi seperti ini. Kemudian kita cari M12, berarti dia terletak di sini, maka di dalam soal dia adalah 1. Maka kita tutup, dia berada pada baris 1, kolom ke-2 seperti ini. Jadi yang terlihat adalah sisa 2, 6, 1, dan 8. Kita tuliskan 2, 6, 1, dan 8. Kita cari determinannya lagi.
2 kali 8 16 dikurang 6 kali 1 6, dia menghasilkan 10. Kita sudah dapat elemen kedua. Kemudian kita cari lagi elemen M13. Kita buat lagi seperti ini yang sama. Kemudian kita lihat M13 dia ada di sini, berarti dia adalah minus 4. Kita tutup baris ke 1, kolom ke 3. Yang terlihat sisa 2, 5, 1, 4. Kita tuliskan 2, 5, 1, dan 4. Kita cari determinannya. 2 kali 4 8 dikurang 5 kali 1 5 sama dengan 3. Kita sudah dapat elemen lagi ya. Kita pindah lagi ke M21. Kita sudah pindah ke baris kedua. Itu sama dengan, kita tulis lagi seperti ini. Kemudian kita lihat M21 di sini berarti dia adalah 2 pada soal. Dia adalah angka 2 pada soal. Kita tutup baris kedua dan kolom pertama. Kita tutup. Karena dia adalah M21, berarti baris kedua kolom pertama. Kita tutup. Menghasilkan elemen yang tersisa 1, minus 4, 4, dan 8. Kita tuliskan. Di sini 1, minus 4, 4, dan 8. Kita determinankan lagi. Kita determinankan jadi 1 kali 8 8 dikurang min 4 kali 4 sama dengan min 16. Itu sama dengan 8 ditambah 16. Berarti dia adalah 24. Oke, lanjut ke elemen berikutnya yaitu M22. Oke, kita tulis dulu seperti ini. Kemudian kita lihat kembali. Di sini M22, berarti di soal dia adalah angka 5 di sini. Oke, kita tutup. Baris kedua, kolom kedua. Yang terlihat sisa 3, minus 4, 1, dan 8. Kita tuliskan 3 minus 4, 1, dan 8 sama dengan 3 kali 8 24 dan dikurang min 4 kali 1 min 4. Jadi dia menghasilkan 24 tambah 4 28. Oke, kita lanjut ke elemen berikutnya, itu ada M23. Kemudian kita tulis seperti ini. M23. Kita lihat lagi. M23 itu di mana? Di sini. Dia di sini, jadi dia di soal itu adalah angka 6. Kita tutup lagi, tetap baris kedua tapi kolom ke 3. Kita tutup seperti ini. Yang menyisakan itu 3 1 1 4. Oke, kita tuliskan 3 1 1 4. 3 kali 4 12 dikurang 1 kali 1 1. Jadi dia ini adalah 11. Oke, kita sambung di kertas berikutnya. Kemudian masih kita lanjutkan. Ini sudah M23. Jadi kita lanjut ke M31. Dia sudah pindah ke baris 3. Oke, kita lihat lebih mudah. M31. Kita lihat di sini adalah M31. M31-nya sini. Jadi pada matriks atau soalnya itu M31 adalah angka 1. Jadi kita tutup baris ketiga, kolom ke 1. Yang tersisa itu kita tuliskan. Yang tersisa ada 1, minus 4, 5, dan 6. Kita tulis seperti ini. 1, minus 4, 5, dan 6. Itu menghasilkan 6 dikurang min 20. Itu menghasilkan 6 tambah 20 berarti 26. Oke, lanjut ke elemen berikutnya. M32. Kita lihat M32 di mana? M32 di sini. Jadi dia di dalam soal itu adalah 4.
M32. Oke, kita tutup baris ketiga kolom kedua. Yang terlihat sisa 3, minus 4, 2, dan 6. Kita tuliskan 3, minus 4, 2, dan 6. Kita determinankan lagi seperti sebelumnya. 3 kali 6 dia 18, kemudian dikurang 4 kali 2 itu 8, min 8. Jadi 18 tambah 8 dengan 26. Oke, lanjut ke elemen berikutnya, atau elemen terakhir. Kita sudah sampai elemen terakhir, M33. Kita lihat M33, karena dia adalah M33 di sini, dia di soal adalah angka 8. Kita tutup baris 3 kolom 3 seperti ini. Jadi dia menyisakan 3, 1, 2, 5. Kita tulis 3, 1, 2, 5. Oke, kita kerja determinannya kembali. 3 kali 5, 15, dikurang 1 kali 2, 2. 15 kurang 2 jadi 13. Oke, kita sudah mendapatkan semua elemen-elemennya. Kita sisa menyusunnya ke dalam ini tadi join yang masih kosong ini. Kita isi, kita masukkan sesuai dengan letak M1, M11, M12 sesuai dengan letak simbolnya. Kita letakkan M11. Kita buat terlebih dahulu di sini adjoin A. Kita buat sini matriks kosongnya tadi. Dan matriks kosongnya seperti ini, dia memiliki simbol transpose. Oke, kita isi. Pertama, di sini M11 dia adalah 16. Sini 16 ditulis 16. Kemudian M12 adalah 10, kita tulis 10. Kemudian M13 adalah 3. Kita tulis lagi. Kemudian M21 adalah 24. Kita tuliskan lagi 24. Kemudian M22 28, kita tulis 28. Kemudian M23 adalah 11, kita tulis lagi 11. Kemudian M31 26, M31 ini adalah 26, kita tulis 26. Kemudian M32 26 dan M33 adalah 13. Oke, kita sudah mengisi elemen-elemennya dengan elemen baru yang dari matriks kofaktornya. Kemudian ini belum selesai karena dia masih memiliki simbol transpose. Jadi kita mesti menghilangkan simbol transposnya. Sebelum itu kita perlu memasukkan kofaktor tadi. Kita tadi menulis kofaktor sebelumnya, rumus kofaktor yang ini. Yang ini kita perlu memasukkan ini. Kita sesuaikan dengan letaknya saja. Di sini plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus. Kita sesuaikan dengan yang ada tadi. Kita sesuaikan di sini, di sini. Kita hanya perlu menambahkannya. Tadi dia adalah, kita bisa menuliskan ulang di sini biar lebih mudah. Sini kofaktornya. Sini plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus. Kita hanya perlu memasukkannya ke dalam sini. Di sini plus, jadi dia tetap seperti ini. Di sini minus, jadi kita tambahkan di sini dia minus 10. Kemudian 3, dia tetap positif. 24 dia adalah negatif, jadi kita perlu menambahkannya negatif di sini. Kemudian positif, dia tetap positif. 11 itu negatif, kita tambahkan di sini negatif. 26 positif tetap, 26-nya lagi itu minus, jadi kita taruh di sini minus. 13-nya tetap karena dia positif. Oke, setelah seperti ini kita sudah mengubahnya menjadi matriks kofaktor. Kita hilangkan di ini. Kita hilangkan itu dengan cara mentranspos
transpose itu mengubah kolom menjadi baris, jadi kita tuliskan seperti ini. Adjoin A sama dengan, kita buat matriksnya seperti ini, kita lebarkan. Transpose mengubah kolom menjadi baris, jadi yang tadinya kolom seperti ini kita rubah menjadi baris. Ini 16 tetap kita tulis di sini, kemudian min 24 di sini dia akan menurun, kita ubah jadi baris. Min 24 di sini dan 26 di sini. Begitupun kolom-kolom berikutnya kita ubah juga menjadi baris. Seperti ini kita ubah menjadi minus 10, 28 tetap 28, di sini min 26 tetap, kemudian pindah ke sini min 26. Baris kolom ketiga juga kita rubah menjadi baris, ketiga. Kita pindahkan 3 di sini, min 11 di sini dan 13 di sini. Oke, ini adalah adjoin A. Kita sudah mendapatkan adjoin A. Maka ini adalah hasil akhirnya. I like me better when I'm with you. Oke, untuk soal kedua saya akan menjelaskan tentang eliminasi Gauss-Jordan sistem persamaan linear 3 variabel 3 persamaan. Di sini sudah terdapat soal persamaan linear. Di sini ada 3 persamaan. Kita masukkan dulu ke dalam matriks seperti ini. Di sini 1 positif 1 2 dan 8. Kita masukkan juga ini. Hasil dari persamaannya kita masukkan juga 8. Kemudian minus 1, minus 2, 3, 1. 3, minus 7, 4, dan 10. Oke. Kita akan mengubahnya untuk menyelesaikan dan untuk mendapatkan nilai X, Y, dan Z. Itu kita akan mengubahnya menjadi bentuk matriks echelon baris tereduksi seperti ini. Misalnya kita akan mengubahnya seperti ini. 0 di sini 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1. Kita akan mengubahnya menjadi seperti ini. Di sini 1 1 1 seperti ini. Matriks echelon baris tereduksi. Oke. Pertama-tama itu kita tentukan dulu atau kita beri simbol. Di sini itu kita tulis baris 1, baris 2 dan baris 3 agar lebih mudah untuk dikerjakan. Dan kemudian kita tulis kembali ini dengan memberi sedikit ruang agar bisa menulis rumusnya. Kita buat seperti ini. Kemudian pertama-tama itu kita akan mengubah ini, tapi di sini sudah 1, jadi kita nggak perlu mengubahnya lagi karena sudah 1, di sini juga 1, kita tidak perlu mengubahnya lagi. Kita akan mengubah ini minus 1 dan 3 menjadi 0 agar lebih mudah untuk dikerjakan. Kita akan membuatnya seperti ini. Kita akan membuatnya seperti ini. Jadi cara untuk mengubah ini minus 1 menjadi 0 yaitu dengan menambahnya dengan kelipatan dari baris lainnya. Kita tidak boleh langsung mengalihkannya dengan 0. Kan minus 1 dikali dengan 0 itu menghasilkan 0. Itu tidak boleh dilakukan. Kita tidak boleh mengalihkannya langsung dengan 0. Harus ada hubungan dengan baris lain. Misalnya kita bisa menambahkan atau mengurangi dengan kelipatan dari baris lainnya dan sebagainya. Kita harus mengubah begitu. Kita harus mengubahnya dengan dan memiliki hubungan dengan baris-baris lainnya atau baris itu sendiri. Misalnya pertama kita ubah ini menjadi 0. Kita mengambil rumus karena itu adalah 1, jadi kita bisa mengambil 1 kali B1 atau kelipatan dari ini 1. Kelipatan 1 kan kelipatan dari 1, jadi 1 kali B1.
ditambah B2. Di sini B2 minus 1. Jadi kalau 1 ditambah minus 1 itu akan menghasilkan 0. Kita tulis kembali yang di atas terlebih dahulu. 1, 2, dan 8. Di sini kita tidak hanya mengubahnya satu kolom saja, kita harus mengubah semua kolom di belakangnya dengan menggunakan rumus yang kita gunakan tadi ini. Kita ubah 1 dikali B1 atau ini 1 kali B1 ditambah B2. 1 kali 1 1 ditambah minus 2 menghasilkan minus 1. Di sini lagi 1 kali B1 1 kali 2 ditambah 3. 1 kali 2 ditambah 3 itu menghasilkan 5. Oke. Ini lagi 1 kali 8 ditambah 1 jadi 9. Oke, kita sudah mendapatkan ini, kita sudah mengubah ini menjadi 0. Kemudian ini 3, kita harus mengubah ini 3 ini menjadi 0. Kita ubah menjadi kita menggunakan rumus kan ini adalah 3, jadi kita bisa meminta bantuan dari baris pertama, menggunakan baris pertama ini karena di sini adalah 1, jadi kelipatan 3 itu 1 itu adalah 3. Kita bisa menggunakan minus 3 agar mengubah 3 ini menjadi 0. Minus 3 kali B1. Jadi kelipatan 3 dari yang ini 1 min 3 kali 1. Min 3 kali 1 itu min 3 ditambah 3 ditambah B3 di sini ditambah 3 itu adalah 0. Kemudian kita ubah ke kolom-kolom berikutnya. Min 3 kali 1 min 3 kali 1 min 3 ditambah min 7 menghasilkan min 10 ditambah min 7 B3. Kemudian min 3 kali 2 itu min 5 ditambah 4 min 6. Min 3 kali 2 itu min 6. Min 6 ditambah 4 itu menjadi min 2. Min 3 kali 8 berarti min 24 ditambah 10 itu min 14. Oke, kita lanjut lagi, kita buat lagi seperti ini, kemudian kita tulis lagi yang ini karena ini belum kita rubah, kita tulis ulang saja kembali. Kemudian kita mau rubah ini, kita rubah ini menjadi 1 biar dia jadi matriks eselon baris. Di sini kita buat di sini menjadi 1, kita bisa langsung mengubahnya menjadi min B2 karena min kali min itu positif dan 0 ini tidak akan berubah, makanya kita kasih 0 di depan sini biar dia sudah tidak terganggu lagi karena dia sudah 0. Jadi min kali 0 dia tetap 0, jadi tetap 0. Min kali minus 1 berarti dia positif 1. Min kali 5 berarti min 5. Min kali 9 menjadi min 9. Oke. Kemudian kita bisa langsung merubah min 10 ini. Min 10 ini jadi 0. Kita bisa langsung mengubahnya jadi 0 dengan cara memberikan rumus 10 dikali B1 atau 10 kali dari B1 ini. 10 kali dari sini B1 ini 10 kali dari B1 atau kita pakai ini saja, ini akan lebih mudah digunakan, jadi kita pakai baris kedua, kita ganti sini jadi 10 kali B2, 10 kali dari 1 jadi 10 kali B2 ditambah B3. Di sini tetap 0 karena 10 kali 0 ditambah 0 ya tetap 0 tetap. Jadi sini 10 kali 1 ditambah B3 minus 10 itu menjadi 0. Kita ubah lagi yang lainnya. 10 kali min 5. 10 kali min 5 berarti min 50 ditambah B3 nya adalah min 2. Min 2. Jadi menghasilkan min 52. Lanjut lagi 10 dikali B2 minus 9 berarti minus 90 ditambah B3 min 14 menjadi min 120.
4. Oke, di sini sudah 0 semua dan di sini sudah 1. Kita mau ubah ini. Kita ubah ini menjadi 1 biar menjadi matriks eselon baris. Kita ubah. Kita gambar lagi di sini. 1. Oke. Kita tetap menuliskan yang di atas dulu karena ini belum kita rubah, nanti kita rubah. Ini 8. Di sini juga kita tulis kembali min 5, min 9. Kemudian kita bisa langsung mengubahnya dengan membaginya dengan nilainya. Kita bisa menulis min 1/52 dikali B3. Min 52 per min 52 itu menghasilkan 1. Di sini tetap 0 karena dia tetap 0. Dia tetap 0. Apapun yang dikalikan dengan 0 maka dia tetap 0. Jadi min 1/52 kali 0 0. Min 1/52 kali 0 0. Jadi tetap 0. Jadi ini min 5/2 min 1/52 dikali min 52 itu hasilnya adalah 1. Sedangkan untuk ini min 104 min 1/52 dikali min 104 itu menghasilkan 2. Kita sudah mendapatkan diagonal utamanya ini menjadi eselon baris. Nih, sudah. Jadi kita sisa mengubah ini menjadi 0. Kita mengubah ini menjadi 0. Oke. Kita akan merubahnya. Kita akan merubah ini menjadi 0. Kita tulis lebih kembali seperti ini. Nah, kan kita tulis kita bisa merubahnya menggunakan bantuan dari baris kedua ini. Kan kita bisa menggunakan rumus min 1, kan di sini kan ini adalah 1, jadi kita menggunakan min 1 untuk merubahnya jadi 0. Min 1 kali B2 ditambah B1. Di sini tetap 1. Kenapa? Karena B2 nya 0. Jadi min 1 kali 0 min 1 kali 0 0 ditambah B1 nya sama dengan 1 karena 0 tambah 1 ya 1, tetap 1, dia tidak berubah. Itulah mengapa kita merubah 0 di sini agar ketika kita menggunakan bantuan dari baris lain itu tidak akan berubah, dia tidak akan berubah. Kemudian kita masukkan min 1 dikali B2 ini 1, min 1 kali 1 min 1 ditambah 1, min 1 tambah 1 ya 0, menjadi 0. Kemudian ini berikutnya min 1 dikali min 5, min 1 kali min 5 itu menjadi 5 ditambah 2 menjadi 7. Kemudian min 1 kali min 9 menjadi 9 ditambah 8 menjadi 17. Oke. Kemudian kita bisa langsung mengubah ini. Kita bisa mengubah ini min 5 menjadi 0 dengan rumus 5 dikali B3 ditambah B2 atau kelipatan 5 dari B3. Kita menggunakan B3 sebagai bantuan untuk mengubah min 5 ini menjadi 0. 5 dikali B3 di sini 0. Sini kan kita tulis saja di bawah agar lebih mudah. 0 0 1 2. Kita tuliskan saja di bawah karena dia sudah selesai, jadi kita tulis saja biar lebih mudah. 5 dikali 0 ditambah B2 0, dia tetap 0. Kemudian 5 dikali 0 0 ditambah B2 nya itu 1, jadi tetap 1. 0 tambah 1 kan 1, dia tidak akan berubah. Kemudian 5 kali B3 1 di sini, 5 kali 1 5 ditambah B2 nya minus 5 ditambah minus 5 berarti dia adalah
0 kan. Kemudian kita ini lagi 5 kali B3 berarti 5 kali 2, 5 kali 2 10, 10 ditambah minus 9, 10 tambah minus 9 itu menghasilkan 1. Oke, kita hampir selesai. Kita tinggal mengubah 7 ini menjadi 0. Kita ubah ya, 7 menjadi 0. Kita tuliskan ulang kembali seperti ini. Karena baris kedua dan baris ketiga telah selesai, kita bisa menuliskannya terlebih dahulu agar lebih mudah. 1 0 0 1 2 kan. Kita sudah mengubahnya ini. Kita sisa mengubah 7 ini menjadi 0, yaitu dengan menggunakan rumus min 7 dikali B3 ditambah B1. Kita menggunakan B3 ini sebagai bantuan karena di sini 1 agar lebih mudah kelipatannya, kelipatan 7 ini. Jadi kita bisa menaruh min 7 di sini kali B3. Jadi nanti min 7 kali 1 ditambah B1. Oke, kita mulai dari awal dulu. Min 7 kali 0, min 7 kali 0 ditambah B1, 1, tetap 1. Min 7 kali 0, min 7 kali 0 ditambah 0, ya 0, tetap 0. Kemudian min 7 dikali 1, min 7 ditambah B1 nya 7, min 7 kali 7 ya 0. Kemudian min 7 kali 2, min 7 kali 2 berarti min 14, min 14 ditambah 17, min 14 ditambah 17 itu adalah 3. Min 14 ditambah 17 adalah 3. Oke, kita sudah mendapatkan kita sudah merubah semuanya menjadi matriks echelon baris tereduksi seperti ini kan. Di sini semua sudah 1 dan kita bisa menuliskannya ini itu adalah X dan ini itu adalah Y, ini itu adalah Z. Kita bisa menuliskannya seperti ini. Hasil akhirnya kita tulis seperti ini, hasil akhirnya 1 X berarti X kita tidak perlu menuliskannya lagi. X itu sama dengan 3. 1 Y atau Y itu sama dengan 1. Dan 1 Z atau Z itu sama dengan 2. Oke, ini adalah hasil akhirnya. Kita sudah mendapatkan X, Y, dan Z.